Selamat sore rekan-rekan pers yang saya kasihi, Bapak Ibu yang saya hormati. Kami barusan mendaftarkan pasangan romantis Franciscus Roberto Diogo dan Martinus Fodong ke KPUD Kabupaten Sika sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Sika periode 2024-2029. Kami bersama pengurus ketiga partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Perindo. Semua dokumen sudah kami serahkan dan dinyatakan lengkap. Dan proses selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen. Ya, nanti kalau ada yang kurang di proses pemeriksaan itu untuk melihat kebenaran dokumen. Ya, kalau yang belum sah nanti diberikan kesempatan untuk disahkan. Ya. Pada prinsipnya semua syarat-syarat sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada KPU Kabupaten Sika yang sangat ramah, ya sabar, cepat, teliti, ya untuk menerima pendaftaran kami. Semoga Tuhan memberkati. Pak Robi, sebagai petahana, apakah melanjutkan visi misi dari program 5 tahun yang lalu? Ya, tadi saya nyatakan lengkap. Kali ini mungkin berbeda dengan kali lalu. Saya ini kali keempat untuk mendaftarkan diri. Semua visi misi, program dan target itu sudah kami sampaikan dan di input ya by aplikasi Elon. Jadi saya pikir kali ini sangat bagus. Visi misi kami melanjutkan program-program pembangunan hak dasar, ditambahkan dengan penguatan ekonomi kerakyatan, karena kita tahu tinggal 21 tahun Indonesia akan menjadi negara maju, nanti termasuk Kabupaten Sika. Sehingga langkah-langkah 5 tahun ke depan ini sangat menentukan. Ya, bagi kami berdua, pengembangan sumber daya manusia itu sangatlah penting. Ya, kita mempersiapkan diri, anak cucu generasi kita nanti mereka akan hadir di 2045 ketika Indonesia usia 100 tahun, kita akan mengalami apa yang disebut dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian. Target paket romantis sendiri seperti apa, Pak Robi? Target ke depan 5 tahun ke depan? Target 5 tahun nanti ada banyak indikator seperti indeks pembangunan manusia. Kemarin 2018 itu indeks pembangunan manusia kita 64, ya, kemudian menaik cukup besar ya, karena pemberian beasiswa jadi 69, dan target kita untuk 5 tahun ke depan mengalami peningkatan yang signifikan, ya, bisa mencapai 75 indeks pembangunan manusia. Kalau kita mau bekerja sama termasuk dengan rekan-rekan pers ya untuk mengangkat pengambilan keputus ya, para politisi baik di DPRD maupun pemerintahan ya untuk memfokuskan ya pada peningkatan sumber daya manusia Sika secara adil dan merata. Artinya semua rakyat Kabupaten Sika berkesempatan mengikuti pendidikan. Juga di bidang kesehatan ya kita harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat kita sehingga hak-hak dasar pendidikan dan kesehatan itu sudah menjadi hak yang benar-benar dimiliki, sehingga kita punya waktu dan hambatan-hambatan untuk kemajuan ekonomi semakin kita tekan atau kita kurangi karena hak dasar itu sudah terpenuhi. Nanti sangat mudah ya kita untuk membangun perekonomian Kabupaten Sika. Kita fokuskan pada pertanian, ya, kemudian termasuk ternak, juga perikanan. Sementara kegiatan-kegiatan usaha ekonomi di bidang jasa,
maupun manufaktur, peran UMKM itu akan kami dukung. Dan kegiatan kepariwisataan itu sebagai penggerak utama ekonomi, walaupun kita tidak dekat dengan pusaran untuk destinasi super premium Labuan Bajo, tetapi ada dampaknya, dan kita akan kembangkan industri ya, pariwisata dan pengembangan destinasi yang tersedia di Kabupaten Sika, termasuk pengelolaan Teluk Maumere sebagai kawasan konservasi yang akan kita tonjolkan dengan kegiatan kepariwisataan yang akan berdampak ya pada pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang lainnya. Pak Martin, kemarin kan barusan dilantik jadi anggota DPR. Kira-kira motivasi apa sehingga baru sehari menjadi anggota DPR terpilih mau menjadi wakil Bupati Sika? Motivasi yang dari dalam diri Pak Martin sendiri. Motivasi saya adalah keinginan tulus untuk membangun kabupaten ini. Jadi sebenarnya ini saya mengikuti proses yang panjang ya. Jadi bukan karena kemarin baru dilantik dan hari ini mengundurkan diri, tapi itu by proses dari sekitar 2,5 bulan yang lalu ketika proses awal setelah dipilih, dan saya mengikuti proses untuk Robi meminta saya untuk menjadi wakil beliau, dan semenjak komitmen awal itu saya sudah tahu bahwa saya akan melepaskan jabatan saya sebagai anggota DPRD terpilih, dan memang kemarin baru dilantik. Tadi pagi saya sudah mengajukan surat pengunduran diri ke gubernur. Ini karena ini merupakan salah satu syarat yang sudah saya lakukan tadi. Pak Martin, dengan background Pak Martin sebagai seorang pariwisata nih, apa nih yang akan dilakukan dengan 5 tahun ke depan? Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Robi, jadi pariwisata merupakan salah satu visi dari misi dari program kami, yaitu menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan, sehingga segala destinasi yang ada di kabupaten ini dan objek-objek wisata yang begitu banyak akan kami kembangkan. Kami akan buka banyak destinasi baru, sehingga pariwisata pariwisata akan bisa menjadi ujung tombak dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Karena ini kita bukan mengatakan pariwisata satu program yang kita akan, istilahnya kita tidak punya objek seperti daerah lain, karena Maumere atau Kabupaten Sika ini objek wisata kita begitu banyak, keindahan alam kita begitu indah ya, apalagi Teluk Maumere yang menjadi salah satu dari tempat menyelam yang terindah di Indonesia, dan itu pernah juga dilakukan beberapa kali international underwater photographer ya di Teluk Maumere. Seperti itu. Jadi kemajuan pariwisata saya pikir di 5 tahun ke depan saya bersama Pak Robi itu kan kita tunjukkan, kita buktikan bahwa pariwisata akan bisa maju. Tentu saja tidak seperti Labuan Bajo, tapi kita justru tadi seperti disampaikan, kita akan mengambil keuntungan dari Labuan Bajo sebagai pintu masuk utama, dan kita akan menarik tamu-tamu itu menuju ke Maumere. Begitu. Artinya saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika Bapak punya satu konsekuensi untuk mengikuti calon ini dari DPR sendiri, Bapak mengetahui bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Apakah tujuan dan visi misi Bapak ini untuk mengangkat dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat ini, Pak, demi kejayaan Kabupaten Sika ini? Saya di sini berpasangan atau digandeng oleh calon bupati yang hebat, Pak Robi Idong. Jadi seperti yang tadi Pak Robi sudah sampaikan bahwa segala program-program yang kemarin ya yang pernah dilakukan 5 tahun yang lalu, yaitu program-program pro rakyat khususnya di hak dasar, itu akan kami tingkatkan di 5 tahun yang akan datang. Dan saya pikir komitmen kami bersama yang tadi sudah disampaikan adalah ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sika melalui program-program, melalui misi-misi yang akan kita kembangkan.
Dan itu program-program tadi juga sudah disampaikan ketika kita di DPC. Saya pikir mungkin Bapak juga ikut tadi. Ada sekian banyak program yang sudah Pak Robi paparkan tadi. Dan itu kalau kita kerjakan dengan baik di 5 tahun akan datang, saya pikir itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sika. Satu yang paling terakhir Pak, adakah brand pariwisata yang Bapak bisa angkat demi kejayaan ke Kabupaten Sika ini Pak? Brand pariwisatanya. Brand pariwisata itu adalah saya pikir itu Teluk Maumere. Teluk Maumere bisa kita jadikan brand ambassador untuk pariwisata Sika. Karena kalau budaya di mana-mana kita punya. Tapi Teluk Maumere itu adalah keindahan yang kita miliki yang tidak dimiliki di tempat lain. Terima kasih.